Ada satu pertanyaan yang selalu muncul ketika kita udah menjadi dewasa atau ketika kita udah sampai di umur tertentu, yaitu kalau kita punya kesempatan untuk balik ke masa lalu, apakah kita akan melakukannya? My answer would be yes and no. Enggak kalau misalnya kita balik ke masa lalu untuk ubah pilihan-pilihan yang udah kita pilih. Karena aku percaya everything happened for a reason. Apapun yang terjadi memang udah rencana Tuhan. Tanpa pilihan-pilihan buruk yang aku pilih dulu, atau tanpa kesalahan-kesalahan yang aku buat dulu, aku gak akan menjadi diri aku yang sekarang. My answer would be yes, kalau misalnya kembali ke masa lalu untuk mengulang momen-momen yang emang gak bisa diulang lagi. Contohnya pertama kalinya ngerasain makanan paling enak sedunia, atau pertama kalinya ngedapetin sesuatu dari hasil jerih payah kita sendiri. Pokoknya momen-momen priceless yang memang gak bisa diulang lagi. Jadi seperti yang teman-teman tahu, belakangan ini kan aku lagi mencoba keluar dari zona nyaman aku dan mencoba hal baru. Nah, kemarin itu kan aku udah trip banyak banget tuh ya. I love it so much, terutama bagian ketemu orang-orangnya, pengalaman-pengalaman barunya. Jadi bukan soal cari tempat instagramable, tapi lebih ke experience-nya. Setelah ngelewatin beberapa trip itu, aku ngerasa kayak aku pengen challenge diri aku lebih lagi. Jadi aku kepikiran untuk trip, tapi sendiri aja, expect nothing, gak tahu apa yang akan terjadi, dan coba ketemuin orang-orang yang bisa aku ketemuin di sana. Trip pertama aku yaitu ke Thailand. It was a different experience. Kalau kalian mau aku deskripsiin gimana tripnya, exciting, fun, but at the same time scary. OK，好。那有会员吗？没有。5分给台南选票一张。谢谢。欢迎46号带。不好意思，请问七司三明治里面有肉吗？没有，它去在这里。哦，好，那我要两个。Jadi sekarang aku mau ketemu stranger-nya dulu karena kita belum pernah ketemu ya, jadi masih stranger. I'm pretty excited for this trip karena kali ini beda banget. Aku pergi sendiri gitu ya. Wih, akhirnya ketemu. Oke teman, jadi sekarang aku udah sama Edo. Jadi kita kenal di Instagram. Ya. Dari Instagram gue tahu si Ferdian dari Stranger Strip. Terus gue ala-ala kan, gue pengen ikut kan. Tapi belum kesampaian yang rame-rame. Jadi kita ketemu dulu nih yang berdua. Ini udah gak usah payungan ya, Fer? Ini nggak usah payungan. Jadi kita lagi di Chimay Museum.
Emang pulang ke Indo apa yang lu lakuin? Ketemu temen sih gue. Teman SMA lu? Iya. Teman SMA gitu yang biasa. Temen gue cukup dikit sih soalnya di SMA. Live my life to the fullest. Artinya apa? Lu sadar di fase hidup ini tidak akan terjadi 2 kali, bener nggak? Makanya lu make sure setiap momen yang ada di hidup lu maksimalkan itu. Iya betul. Segimana maksimalnya sih? Contohnya, coba. Contohnya gini kayak misalnya lu nih ngajak gue tiba-tiba besok bungee jumping gitu. Mm-mm. Oke ayo gitu. Karena nggak akan Nggak ada akan lagi nanti yang yang ada ngajakin. ngajakin lagi gitu. Karena gue tahu misalnya kalau gue misalnya say no sekarang, kemungkinan nggak Ya, ada kesempatan nggak datang kesempatan 2 kali. say yes kedua kalinya gitu. Gua nggak ada moto hidup yang kayak bener-bener slogan live your life to the Oke. fullest, itu nggak ada. Cuman aku mau Embrace every moment. semuanya tuh precious menurut gua. Iya. Dan tidak akan terulang 2 kali. Misalnya kayak gua sekarang sama lu gitu, nggak akan ada lagi di momen ini. Iya, Suatu saat lagi kita bakal ketemu gini lagi apa segala macam kayak gitu. Walaupun kalau misalnya ketemu pun pasti udah beda gitu. Ketemu udah beda ya, Iya. benar-benar karena kita ini selalu berubah, manusia itu selalu Iya. berubah. Mungkin sekarang kita seperti ini ngobrolin ini, lu Iya. YouTuber, gua bikin TikTok. Kita sekarang aku sekarang masih mahasiswa, lu sekarang udah kerja. Tapi mungkin 5 tahun lagi kita udah beda lagi, Iya. gitu loh. Ceritanya udah beda lagi. Jadi Jadi Edo baik banget, dia memperbolehkan aku untuk nginep di tempat dia. Dan percaya atau enggak, ini kayaknya pertama kali aku nginep di rumah orang sendiri. Tiba-tiba aku kepikiran ide random. Loh, panas banget. Renang kali ya? beneran tenang banget nih. Mas jangan menang, sekarang udah jam 6. Bye, see ya. Jadi sambil nunggu Edo selesai kelas, aku ajak orang yang mau ketemuan dari Instagram. Puji Tuhan, udah nggak hujan. Jujur ya, di Thailand, I think sejauh ini seru sih, cuma capek banget karena satu panasnya minta ampun, dua kemana-mana kita jalan, dan jauhnya itu tuh bukan main. Tadi aku sebelum kayak siap-siap gitu, aku ketiduran, kayaknya setengah jaman deh. Saking capeknya, I think I'm lost. Halo. Aku kirain kok. Pokoknya aku kirain kok belok ke sana dong. Ferdian. Grace. Jadi kenalin, ini Grace. Aku kenal dia dari Instagram. Dan kok orangnya kocak juga ya. Ya emang kamu kira aku orangnya gimana? Nanti aku kira orangnya kayak kaku-kaku gitu. Ngerti gak sih? Oh, Tapi sumpah sih sebelum aku berangkat Taiwan, ya. aku ngeliat video Koko. Ceritain tentang keluarga atau kuliah aku juga lupa. Oke. Kan itu udah lama kok 3 tahun yang lalu pas aku Oke. di Indo lagi aku pengen ke Taiwan. BTW ini aku ditraktir sama Grace. Thank you Grace. Sama-sama. Dan ternyata karena dunia ini kecil, Grace itu kenal sama Edo juga. Akhirnya kita janjian untuk ketemuan sambil makan bareng sama teman-teman yang lain juga. Kenalin nih, Ferdian nih. Ini teman Taiwan nih.
Ngomong lu, Mihao. Ya. Oh bohong nih, bohong. Gue dibohongin ya. Lu percaya banget sih kok. Kenalan dulu, Ferdian. Aurel. Natali. Ferdian. Ada yang tertarik ke air terjun nggak? Air terjun? Boleh. Emang Mantap nih, gue suka nih yang live oleh Kan numpuk, kan aku mau bawa dia jalan-jalan, aku juga nggak tahu mau kemana. Nah, kan. air terjun. Ayo, boleh. lagi ya? Belum. Belum. Oh, gue tadi kayak Romeo gini. Iya. Ya kok kayak orang bego gitu. Bye bye. Yeay, bersepeda malam-malam. Kita keliling Thailand dulu. Kita ambil yang keliling, jadi kita harusnya kan ke rumah cuma 10 menit misalnya. Kita harus keliling sampai 30 menit gitu. Sampai jam 1 mau ya. Emang gak ada capek kok. Mukanya udah capek. Kita udah ini ya. Selamat pagi semuanya. Jadi sekarang kita mau pergi makan dulu. Habis itu ketemu orang-orang lagi. Trip kali ini it's about meeting people ya. Ferdian recommendation kalau ke Seven. Kalau teh merek dia enak banget. Murah lagi. Watching, I know I've been guilty of people watching. Jadi Edo ngajak aku buat ke tempat latihan anak-anak Indonesia yang lagi mempersiapkan untuk acara Indonesian Cultural Day gitu. Mereka bakal adain kayak acara Indonesia gitu, terus Indonesia student gitulah. Terus sekarang kita lagi datang ke mereka latihan, diajak Edo. Jujur lihat beginian membuat aku bangga, tapi at the same time nyesel. Bangga karena ternyata masih banyak mahasiswa yang cinta sama Indonesia walaupun lagi kuliah di luar negeri. Nyesel karena dulu itu aku takut untuk mencoba apalagi ikut-ikut beginian. Jadi memang event ini emang diadakan biasanya rutin setahun sekali. Dan ini ya kayak ya sebagai pestanya, ya event terbesarnya PPI Thailand juga gitu. Karena memang dilandasi dari rasa kerinduan kita untuk nampilin kebudayaan Indonesia ya di mata orang. Setelah itu kita ketemuan sama 2 orang dari teman-teman yang kemarin itu, dan mereka mau bawa aku ke tempat yang harus dikunjungi di Thailand menurut mereka. Guys, yuk. Kita sekarang lagi mau makan nasi udang yang aku cinta sekali. Kita bukan baru makan ya dong? Tadi kita baru makan loh padahal. Oh, makan apa? Nasi goreng. Emang sama Edo makan dulu ya? Enak ya? Enak kan? Belok. Ini gimana caranya sih lu orang Thailand tapi nggak pernah muter-muter Thailand? Ke Genting Terus? Taichung. Aja mana? Dia malah mengelilingi yang luar-luar dulu ya. Ya kalau ada waktu kita pasti ke Thailand gak ada apa-apanya. Bener itu yang pergi lebih banyak kita yang datang Makanya aku liburan. ke Thailand museum aja gak pernah. Lu Thailand museum enggak pernah? Cime? Sekali. Oh, Cime baru sekali. 3 tahun lah dia sih. Keberapa di situ? Kedua. Kalau ada kawan datang yang bisa kita banggain cuma Anping sama Cime kan. Enggak ada lagi. Pas 3 hari pas. Ini kita mau ke Anping nih. Kemarin udah ke Cime kan. Satu hari Anping, satu hari Cime. Udah, Hari pulang. ya udah. Shopping. Benteng yang dari penjajahan Spanyol ya? Spanyol apa Portugis? Apa? Benteng ini. Spanyol atau Portugis? Pilihlah salah satu yang lu suka.
Oke, jadi ini kita lagi di Anping Old Fort. Jadi baru baca di Google, dia tempat kayak benteng gitu pas zaman penjajahan Belanda gitu di sini. Jadi sorenya, Edo itu diundang jadi pembicara di acara semacam welcoming party gitu. Halo. Jadi kita mau ke sana untuk support dia. Gila, ke Thailand rapi banget dah gua. And of course, mari kita mulai bersosialisasi. I'm daydreaming of a day. I'm not wasting my time. Don't wait till I come alive. Sail away. Bagus tau. Jadi teman-teman, pasti kalian bingung kita lagi di mana. Ini kita lagi di pergumulan. Kumpulan. Pokoknya kita itu lagi di tempat perkumpulan Katolik dan Kristen di selatan. Yeah, I try to live every day to the fullest. There's beauty in everything. I try to notice holograms fall from the wind through the trees. It's gotta be. For so much more. I'm daydreaming of a Oke, mungkin kalian kirain aku hebat banget sekarang bisa sosialisasi gini, tapi percayalah, aku masih awkward. Sampai akhirnya aku mencoba untuk approach orang baru. Lu rame banget bro, keren. Keren banget kan? Makasih loh. Palingnya sama. Hah, enggak Ming Chuan gue. Nah, gue Ming Chuan juga. Ming Chuan Taipei. Iya. Real. Iya. Selin. Iya. Apa ngambil apa? S1 ya? S1. Oh, gue D2. Hai Ching Pan. Kenalan dong, gue belum kenalan. Ferdian. Nama gue Roland. Ayo teman-teman. Single? Jangan lupa Instagramnya ada di mana? Single enggak, album. sleep on a chair in the kitchen. Level 17. Dan sekarang kita mau lanjut lagi. Pokoknya tuh Edo tuh ada kenal kayak Romo Indonesia gitu di Taiwan. Di Tainan ini. Bakal ada beberapa anak-anak yang ngumpul juga, jadi bakal seru banget sih. Wow, belakang gereja keren banget. Halo Romo. Ferdian. Belum kenal. Ferdian. Bella. Udah aku ngajak-ngajak. Itu gak MC tapi punya. Tunggu dulu. Jadi dulu lu tinggal di Tukom. Gue juga dulu pernah. Terus sekarang udah pindah nih. Daerah Jakarta juga. Jakarta lah. Iya real. Jakarta Barat atau Barat nih? Wah sumpah. Masa sih? Oh lu daerah Kalideres jangan-jangan. Real. Gue malam. Masa? Kita harusnya bertemu sudah lama nih. Oke teman-teman, kenalin ini Roland. Jadi dia itu MC yang tadi aku beraniin diri buat ajak ngobrol. Dan dia adalah orang ketiga di perjalanan ini yang aku rasa harus aku kenalin ke kalian. Selain karena ternyata banyak hal yang kebetulan sama, kayak kampus ataupun tempat yang pernah ditinggalin di Jakarta, dia juga punya cerita hidup yang menurut aku keren banget. Tahun lalu meninggal karena memang benar-benar COVID lagi parah. Yang sudah pindah sini atau belum? Sudah di sini, saya nggak bisa pulang. Are you good? Enggak ya, gue udah tenang. Terus kayak dulu tuh di Ming Chuan karena masalah mama sakit kan. Jadi saya kayak mikir kan kayak, aduh mama sakit, masa harus
nanti ngebiayain saya lagi gitu. Ya udahlah, akhirnya saya memilih untuk mengalah ya, muter otak lah gue kalau ke Indonesia pun gue nyusahin emak gue. Waktu itu susah banget cari kerja, apalagi lulusan SMA kayak saya, dengan banyak penyesalan sebenarnya, kecewa banget kayak aduh gue tuh dari kampus yang istilahnya binusnya Taiwan nih gitu, paham gak sih lo, kayak univ terbaiknya swasta di Taiwan gitu, duh kenapa sih gue harus kesini gitu loh. Tapi ya udah lama-lama kayak terima, ya mungkin memang jalannya Tuhan gitu, kayak gitu sih. Sorry, jadi pas nyokap lu meninggal itu lu di Taiwan? Iya, gue gak bisa pulang. Ya karena kan COVID ya, Taiwan kan gak bisa balik lagi kalau kita pulang waktu itu. Bener, tutup border, bener-bener close. Dan ya udah, gue belum bisa pulang sih sekarang. Jahat sih kalau gue ngomong kalau misalnya kita tuh inget Tuhan pas lagi sedih doang, tapi bener. Makanya gue kayak apa ya, sekarang mau mencoba apa ya, berbakti sama yang di atas, karena mungkin sekarang gue udah gak punya sosok orang tua yang bisa gue berbakti ya. Kaget banget gak sih kehilangan karena COVID? Maksudnya kan kalau apa emang sebelumnya lu udah expect karena dia udah sakit? Enggak, gue gak bakal expect sama sekali. Karena sebenarnya sih kayak apa ya, expect sih enggak. Tapi gue pun dulu mungkin kayak sering aja berdoa gitu loh, kayak Tuhan maksudnya sembuhin mama gitu. Entah gimana caranya sembuhin. Ternyata sembuhinnya dalam cara yang lain gitu kan. Ya sekarang sembuh. Udah sembuh gitu dan tidak merasakan sakit lagi sebenarnya. Dibilang kaget pun ya mau gimana lagi gitu. Bukan cuman gue yang ngerasain sedih karena kehilangan orang karena COVID. Jadi gue nggak pantas, gue merasa nggak layak kalau gue sedih sendiri gitu. Paham gak sih? Gue tuh merasa nggak pantas kalau gue harus jatuh gitu. Jadi orang kayak, duh nih si Roland tuh bukannya gimana, kayak pas gue pikir kayak bukan gue doang sebenarnya yang sedih gitu, orang-orang lain pun banyak, even ada yang gue denger dari berita satu keluarga semuanya sisa dia doang yang ada. Iya, tapi lu berhak untuk sedih. Ya gue berhak, cuman mungkin kalau gue pikir bersedih yang berlebihan tuh menurut gue nggak penting gitu loh. Buat apa? Ya orang dia juga sudah senang kok di sana. Besok ikut air terjun ya? Oke, harus. Fix kita besok masih ketemu kan? Masih. Let's see besok ya. Harus datang ya sebelum gue pulang ya. Apa sih? Bye. Katanya ada yang bosen tadi, udah bilang bosen sama aku. Enggak bosen. Tadi dia udah bilang bertiga mulu nih kita gitu kan. Enggak, sumpah. Lu kalau pada kayak take it too hard begitu sih. Enggak lah. Ya udah baper terus ternyata jatuhin dong. Sakit hati banget. Gue sayang banget sama kalian. Jadi ceritanya tiba-tiba Edo nawarin aku untuk nginep sama temen-temen yang baru tadi aku temuin, yaitu Roland dan Besok ntar gue kawan-kawan lah. kabarin lagi ya Fer, gue bisa apa enggak ya. Aduh, jangan gitu dong. Ntar gua kabarin So aku lagi ya. pikir kayak, Guys, makasih banget. why not? Hari ini. Bye. See you tomorrow. Kapan lagi kan ya? Bye. Besok ya. Hati-hati ya, Dok, tidur sendiri. Ketika aku mutusin untuk pergi ngelakuin trip ini, aku bener-bener gak expect semua ini akan seseru ini. Siapa yang bakal expect kalau aku bakal nginep sama orang-orang yang baru aku kenal Permisi. 1 atau 2 jam sebelumnya. Sepatu sih. Jadi kalian yang di situ? Kalian mengalah? Ya gak apa-apa kan kamu tamu, kan ada tamu. Ya ampun, jangan gitu dong. Saya udah sering bebek ke Thailand. Kenapa dia nggak cuci muka pas mandi sih? Seperti yang aku bilang di awal, trip ini benar-benar ngubah perspektif aku. There are a lot of exciting things, and I'm sure this is just the beginning. Gampang. Good night semuanya. So this is Ferdian. Live your life to the fullest.